Assalamualaikum Umi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bareng sama pasien Umi ya. Dari siapa boleh diperkenalkan dulu Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Herlina. Sama-sama, atas kesempatannya untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Saya Ibu Ami dari Perbatasan Bekasi Bogor. Saya usia 39 tahun. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah pernah hamil sebanyak 7 kali. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 7 kali berarti bersama Hermanit juga kan? Bersama Hermanit saya baru kenal di kehamilan yang ke-7 ini. Yang ke-7. Ya, yang ke-7. Boleh Ibu diceritakan sedikit kenapa Ibu bisa tertarik untuk berobat atau mengikuti terapi Hermanit? Baik. Terima kasih Kak. Ya. Pada tahun 2008 saya menikah Nah, alhamdulillah itu mulai mempunyai anak pertama itu di tahun 2010. Di tahun 2010 ini kehamilan saya berjalan lancar, namun setelah bayinya lahir ternyata itu meninggal begitu. Nah, pada saat itu saya belum tahu yang berhubungan dengan tokso atau apa gitu ya. Jadi pengetahuan saya tentang tokso, rubella dan lain-lain juga masih sangat terbatas. Kemudian saya hamil masih di 2010 juga, saya hamil yang kedua dan saya keguguran. Saat itu juga saya masih belum tahu tentang penyakit tokso dan lain-lain. Di kehamilan yang ketiga, alhamdulillah kami dikaruniai seorang bayi perempuan dan alhamdulillah sekarang sudah berusia 12 tahun, sedang di pondok pesantren. Di kehamilan yang keempat itu 2014 itu seperti mengulang kembali kehamilan yang pertama di 2010. Jadi lahir setelah kelahiran normal itu bayinya sakit, masuk NICU, masuk rumah sakit, pakai berbagai macam selang, bahkan memakai ventilator dan dinyatakan meninggal dunia begitu. Nah, dari situ saya masih belum tahu gitu. Sebetulnya saya itu sakit apa gitu, saya masih belum tahu. Masih belum paham case-nya apa ya? Iya, begitu. Di 2015 alhamdulillah saya kembali hamil. Itu kehamilan saya yang kelima. Nah, di kehamilan saya inilah ketika saya hamil itu saya terkena cacar. Nah, setelah cacar ini saya periksa ke dokter kandungan dan saya mulai menceritakan kehamilan saya dari mulai kehamilan pertama sampai kehamilan kelima tersebut. Ternyata sama dokter kandungan itu disuruh silahkan ibu dicek toksonya gitu. Nah, dari situlah saya mulai paham, oh ternyata saya ini positif rubella dan juga tokso pada saat itu. Pada saat itu tokso saya mencapai titer 600 lebih dan rubellanya 125. Oleh dokter kandungan selama saya hamil yang kelima ini saya berobat medis, diberikan beberapa obat yang harus saya minum setiap hari. Namun qadarullah setelah saya mengkonsumsi obat tersebut dan dicek lab ternyata bukan menurun tetapi malah semakin tinggi begitu. Iya betul. Ketika mendapatkan hasil seperti itu saya bertanya kepada dokter, dok ini kok seperti ini ya hasilnya. Saya sudah mengikuti saran dokter dengan baik, dengan teratur, disiplin begitu. Jawaban dokter pada saat itu, ibu mungkin ini ada hubungannya dengan imunitas tubuh ibu yang kurang baik, kayak begitu. Kemudian di kehamilan yang ke-6 itu, nah ini Kak yang harus saya ceritakan ya Kak ya. Jadi yang dari 7 kehamilan ini, kehamilan yang pertama itu bayinya meninggal, kehamilan kedua itu kan di keguguran, kehamilan ketiga alhamdulillah bayinya ada, kehamilan yang keempat itu bayinya meninggal juga, kehamilan yang kelima alhamdulillah ada. Nah, dari kehamilan yang kelima mau ke-6 ini saya mengikuti pengobatan yang lain begitu.
saya menemukan pengobatan tersebut di salah satu stasiun TV. Saya mengikuti pengobatan ini hampir selama 2 tahun berturut-turut. 2 tahun, Saya ya. disiplin minum obat tersebut. Ya. Nah, kemudian di 2018 saya dinyatakan hamil. Namun ketika berobat, diperiksa ke rumah sakit, saya BO. Saya dinyatakan BO dan juga dikuret. Setelah itu saya mencoba menanyakan mengapa bisa seperti itu ke pengobatan tersebut. Nah, menurut pengobatan itu katanya itu malah bertanya balik kepada saya, Ibu, ketika Ibu sebelum memulai itu diperiksa darah dulu nggak? Iya, saya diperiksa darah dulu. Nah, itu ketika sebelum dan sesudahnya apakah ada penurunan kadar tokso sama rubelanya? Iya, kata saya tuh gitu. Nah, kalau sudah ada penurunan berarti pengobatan kami sudah berhasil, begitu. Nah, untuk yang berhubungan dengan dikuret atau tidak, berhasil atau tidak di kehamilan, itu qadarullah, takdirnya Allah gitu. Saya sudah berusaha semampu saya. Ketika itu saya menerima takdir tersebut begitu. Oh iya, ini memang belum menjadi rezeki kami. Nah, dengan jawaban seperti itu, saya masih penasaran gitu ya. Mungkinkah masih ada pengobatan lain begitu. Nah, ketika saya bermain media sosial, saya buka Facebook, ketemulah saya dengan pengobatan Umi Herlina, yaitu dengan pengobatan Herbanit ini. Dan di pengobatan Herbanit ini, alhamdulillah itu selalu direspon dengan baik gitu. Baik itu japri ataupun dimasukkan ke dalam grup. Di grup itu sendiri pun saya dan teman-teman saya di grup itu bisa sharing gitu ya, berbagi pengalaman. Dan bahkan di grup itu sendiri itu bisa dijawab langsung oleh Umi sendiri begitu. Dijawab, dijelaskan, dan selalu direspon, mau siang, mau malam, mau ngejapri, mau itu alhamdulillah selalu direspon. Nah, dari rasa kenyamanan inilah saya dan suami bahkan ya, saya dan suami saya dua-duanya minum Herbanit. Oh gitu. Ya, saya dan suami saya minum Herbanit sampai 2021. Ya, 2021 itu alhamdulillah saya dinyatakan hamil lagi. Kehamilannya sehat ya, sampai kelahiran putra kami yang ke-7. Nah, dari perkembangan putra kami yang ke-7 ini juga itu sudah melewati fase-fasenya itu tuh normal gitu ya. Semuanya normal, bisa berkembang dengan baik gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sangat berterima kasih sekali. Yang pertama sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perempuan bisa sampai mengandung itu kan itu sebuah nikmat ya Om ya. Iya. Apalagi sampai merasakan berkali-kali hamil, melahirkan itu betul-betul sangat nikmat sekali. Nah, ini ada sebuah pesan dari suami saya katanya. Kita punya anak 7. Nah, kita diberi amanah 3 aja udah alhamdulillah banget. Nggak boleh ngeluh katanya gitu. Nggak boleh ngeluh gitu. Jadi dari kejadian ini menumbuhkan rasa selalu bersyukur gitu. Saya alhamdulillah ya Allah sudah dikaruniai anak begitu 3 orang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Umi Herlina serta pengobatan Herbanit ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses lagi ya Om ya. Semakin sukses. Kemudian semakin banyak pasangan-pasangan lain yang dibukakan hatinya, dibukakan pemikirannya bahwa pengobatan herbal ini itu nggak kalah bagus, nggak kalah baik dibandingkan dengan pengobatan medis begitu. Masya Allah. Gitu ya. Ya, begitu ya Om ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama-sama dengan adanya kegiatan seperti ini itu bisa menambah edukasi ibu-ibu yang ada di luar sana supaya betul memotivasi bahwa bukan hanya pengobatan medis, nggak boleh putus harapan, aduh ini saya belum punya anak misalkan seperti itu, masih banyak
jalan yang diridhoi Allah ya Om ya, yang Iya. diridhoi Allah, halal gitu. Salah satunya dengan pengobatan herbanik ini. Saya mewakili ibu-ibu yang lain ingin berterima kasih ya Om ya, berterima kasih kepada sama-sama. Umi dan juga kru yang ada di sini yang sudah membantu kami para ibu-ibu mengedukasi kami sehingga selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya. Begitu saja Kak. Iya. Alhamdulillah ya Ibu. Iya. Dari sekian banyak cobaan yang sudah dialami, alhamdulillah akhirnya Allah kasih jalan. Alhamdulillah. Itu berkat ikhtiar dan doa juga pastinya ya Bu ya. Iya. Dari Umi sendiri gimana tanggapan dari Ibu Ami, kan tadi ceritanya cukup panjang juga perjalanan beliau. Iya. Masya Allah ya, qadarullah wa masya Allah. Allah memberikan cobaan kepada Ibu Ami ini luar biasa ya. Dengan 7 kali beliau hamil dan kasusnya itu beragam ya. Ada yang 2 kali meninggal ya Bu ya, ada yang 2 kali keguguran ya, ada hamil BO juga gitu, sehingga yang Allah izinkan hidup anaknya 3. Itu di anak pertama ya. Anak pertama, bukan kehamilan anak ketiga, anak kelima dan anak ketujuh. Ya, kehamilan ketiga, kelima dan ketujuh berarti itu putra-putrinya ada ya. Yang pertama perempuan ya. Iya, Perempuan, laki-laki. Alhamdulillah ya. Allah memberikan cobaan dari sekian banyak, tapi Allah juga akan memberikan nikmat. Ada yang hidup, yaitu yang harus kita syukuri. Namun ada yang perlu kita ambil pelajaran di sini, bahwa terkait penyakit TORCH ya, infeksi TORCH yang dialami oleh Ibu Ami ini, kita semua wanita di Indonesia bahkan di dunia ya, tentang penyakit TORCH ini kita tidak boleh main-main, tidak boleh menyepelekan. Memang penyakit TORCH itu tidak juga harus terlalu ditakutkan, tapi tidak juga menyepelekan, karena memang dampaknya nyata yang terjadi pada wanita. Apabila wanita terinfeksi dengan penyakit TORCH ini, masalahnya akan beragam. Bisa keguguran, bisa hamil tidak berkembang, bisa hamil BO, bisa anaknya lahir kelainan, bisa lahir dalam keadaan baik-baik saja secara fisik, namun kemudian Allah memanggilnya dengan cepat. Itu artinya di dalam tubuhnya mesti ada kelainan organ, begitu kan, karena dia sakit sehingga harus meninggal, begitu ya. Jadi TORCH ini saya harap siapapun mau belajar, mau mempelajari, terutama pasutri ya, pasutri yang ingin mempunyai keturunan gitu ya, hamilnya diprogram agar sedemikian caranya membangun kesehatan, membangun imunitas, karena salah satu pencegah penyakit TORCH itu adalah sistem imun. Kalau sistem imun kita baik, maka kehamilan kita juga baik. Maka kita juga akan hamil sehat dan punya anak sehat. Maka PR kita adalah membangun imunitas kita dengan segala upaya, dari makanan, pola hidup, pengelolaan psikis, seperti itu. Nah, dengan demikian jika imunitas kita baik, insya Allah kita punya kehamilan yang baik. Dan nah, karena ketidaktahuan ya, dan banyak yang tidak tahu gitu, orang yang keguguran, lahir prematur, meninggal, dia banyak yang tidak tahu bahwa dia terkena penyakit apa sih. Nah, setelah kejadian berulang, itu biasanya dokter baru menyarankan pemeriksaan lab ya, Bu Ami ya, seperti yang Bu Ami alami juga ya. Sepertinya Ibu sudah sekian kali kasusnya harus periksa TORCH deh, gitu ya. Iya, betul. Nah, baru disarankan. Nah, ternyata memang benar terinfeksi salah satu agent TORCH, yaitu toksoplasma ya Bu? Iya, toksoplasma dengan rubella. Toksoplasma dengan rubella, jadi tidak satu gitu ya. Nah, itu toksoplasma itu penyebabnya bisa jantung bocor, bisa kelainan-kelainan cacat organ yang mungkin yang menyebabkan bayi ketika dilahirkan 2 kali dilahirkan meninggal. Bayi keberapa Bu? Bayi yang pertama meninggal dengan bayi keempat itu meninggal setelah dilahirkan ya. Ada yang 5 hari, ada yang 5 hari dengan 4 hari 4 hari. Nah, itu kan hitungan hari saja dia dilahirkan kemudian meninggal dunia. Berarti kan kita harus ada pertanyaan, ada tanda kutip. Berarti kenapa bayi ini meninggal? Oh, berarti biasanya ada cacat organ, entah dia kelemahan paru, jantung, atau yang lain-lain. Biasanya kelainan jantung tuh ditandai dengan biru-biru. Oh iya. Ya, kelainan darah seperti itu. Bayi saya yang meninggal itu memiliki BB rendah. di bawah, ya, BBLR setengah gitu. Ya, BBLR, berat badan bayi rendah, sama
atau IUGR, itu berat badan bayi di bawah normal. Itu biasanya disebabkan oleh rubella sih. Oh, Iya, seperti itu. Jadi agent TORS ini banyak ya, ada toksoplasma, ada rubella, ada CMV, ada HSV. Nah, itu semua patut diwaspadai bahwa kesemua itu dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan cacat janin. Jadi mudah-mudahan ini kejadian Bu Ami bisa jadi pelajaran untuk wanita di Indonesia ya dimanapun berada, bahwa penyakit TORS itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa dianggap remeh. Apabila kita satu kali hamil ada ditemui masalah ya, entah keguguran, entah bayi meninggal, nah itu kita harus segera pemeriksaan lab. Begitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk siapapun, terutama orang yang ingin punya anak ya, dan kisahnya Ibu Ami, ujiannya Ibu Ami bisa dijadikan pelajaran untuk semua. Seperti itu. Wah, alhamdulillah Umi, informasinya cukup banyak juga ya. Belum mungkin banyak teman-teman juga yang belum paham terkait itu. Di luar sana ya. Di luar sana gitu. Masih ada yang belum membaca atau mendapatkan informasi tentang tokso dan lain-lain. Nah, terkait imunitas tadi ya Umi, dari Ibu Ami sendiri, waktu itu terapi herbalnya itu berapa lama berjalan dan kesehatan apa yang sudah dirasakan semenjak Ibu dan keluarga mengkonsumsi herbanit? Kalau pengobatan herbanit itu sendiri, kebetulan saya dari sekitar 2019 atau 2020 begitu. Nah, tapi saya sama suami saya juga minum begitu. Itu yang dirasakan itu biasanya kan mudah flu gitu ya. Mudah flu gitu. Berhubung saya bekerja dan suami saya bekerja juga, itu alhamdulillahnya tuh jadi lebih fit gitu ya. Lebih fit, terus nggak mudah masuk angin ya. Itu aja sih. Ya, jadi tapi mungkin lebih terasa ya. Iya, lebih terasa bedanya. Lebih seger gitu ya. Biasanya kan bangun tidur itu kan pegel atau ada pusing gitu. Ini badan itu berasa lebih ringan sih kan. Lebih ringan kalau bangun tidur. Untuk pada saat itu kondisi bayinya gimana Umi? Kondisi bayi pada saat dilahirkan. Nah, pada saat dilahirkan itu alhamdulillah berat badannya 3,8, besar juga ya. Gemoy gitu ya kalau zaman sekarang namanya gemoy. Ini yang terapi herbanit kan berarti di kehamilan ke-7 ya? Iya, betul. Kehamilan ke-7. Di kehamilan ke-7 sebelum hamil dan ini 9 bulan pas lagi hamil terus minum. Dan gimana perkembangan si dedenya sekarang? Bisa dilihat sendiri. Iya, tadi bisa dilihat sendiri. Aktif gitu. sekali ya, Masya Allah. Alhamdulillah aktif sekali. Usianya sudah 2 tahun ya? 2 tahun kurang sebetulnya. 2 tahun kurang. 2 tahun kurang gitu. Tapi kalau diajak ngobrol tuh nyambung gitu. Iya, tadi saya tanya juga langsung jawab seumur begitu. Sudah salam Umi belum? Sudah katanya. Oh, responnya cepat ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke Ibu, boleh dong kasih motivasi dan pesan untuk pasangan lain yang mungkin di luar sana tuh belum paham tentang bahayanya TORS ini untuk kehamilan. Ya, motivasi saya untuk ibu serta bapak yang ada di luar sana, jika merasa keguguran ataupun sulit hamil ataupun juga sudah melahirkan bayinya ada kelainan gitu, jangan diem aja, cari tahu, cari informasi sebaik-baiknya. Kalau zaman sekarang kan yang namanya sosial media itu sangat membantu sekali ya ya. Mudah gitu. diakses. Baca gitu, kita harus ngapain gitu, jangan diem aja. Kalau saran saya sih itu. Nah, dan lagi misalnya gitu baik itu dari saudara, dari teman atau dari yang lainnya, ada yang memberitahukan pengobatan herbal, itu jangan langsung ditolak gitu. Jadi yang namanya pengobatan herbal itu sama baiknya dengan pengobatan medis juga. Jadi kan di luaran sana masih banyak, oh ini herbal nih, nggak langsung percaya gitu aja gitu ya. Nah itu mungkin bisa sedikit dibuka pikirannya mungkin ya, yang namanya pengobatan yang berasal dari herbal itu yang saya rasakan sih itu bagus banget gitu Kak. Alhamdulillah.
terutama pengobatan herbanit ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit ingin menginformasikan tentang pengobatan herbanit ini. Tujuannya karena saya melihat kasus di Indonesia ini sudah banyak sekali ya kasus-kasus infeksi TORS terkait masalah kehamilan dan kelainan pada bayi. Gitu. Tergerak hati saya ingin sekali mengedukasi masyarakat Indonesia ya terkait apa itu TORS, bagaimana penularannya, dan insya Allah saya juga ada solusinya dengan terapi herbanit. Dan terapi herbanit ini, info dari saya adalah terapi herbanit ini bisa dijangkau oleh semua orang dimanapun berada, di wilayah manapun berada selama masih di Indonesia. Karena herbanit bisa didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, jadi calon pasien dimanapun ya, kami dari Sabang sampai Merauke itu ada, agen-agen kami juga ada. Dimanapun orang bisa berkonsultasi dengan Umi ya melalui WhatsApp, telepon ya, sosial media kami, ada kontak Umi dan agen-agen di sana, bisa berkonsultasi dulu, bisa mencari informasi tentang apa itu herbanit, yang ingin tahu terapi herbanit gitu ya. Dan pemeriksaan lab juga bisa Umi rekomendasikan ke mereka, punya hasil lab bisa dikonsultasikan secara online juga. Kemudian herbanitnya juga bisa didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan aman insya Allah. Nah, pendampingan terapi juga, kami juga ada grup pasien ya, grup sharing. Jadi di situ grupnya Mbak Ami juga masuk ya. Di sana semua pasien itu ada masuk ke dalam grup pasien ya. Bisa berbagi motivasi, bisa berbagi pengalaman, bisa mencari solusi sama-sama ya. Ada edukasi dari admin kami juga. Jadi lengkap lah insya Allah. Meskipun bentuknya online, tapi pendampingan, pengawalan, silaturahmi kita insya Allah kita kelola dengan baik. Sehingga pasien itu bisa mendapatkan pengobatan ya secara intensif lah. Dari grupnya sendiri mungkin ada dua ya ya, yang sebelum hamil dan setelah melahirkan itu. Ya, kami ada grup di terapi herbanit itu, kami ada grup khusus pasien ya, khusus pasien. Ada grup juga baby herbanit. Grup baby herbanit ini adalah grup ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya dengan sehat. Umi, ya, berarti Ibu Ami ini merupakan salah satu pasien Umi juga yang berhasil, alhamdulillah. Ya. Mungkin nextnya kita akan masih banyak beberapa pasien yang akan kita temui, akan kita kunjungi. Jadi kita terapinya online tapi faktanya offline. Ya. Baik, mungkin kita sudahi sesi hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.